Omong kosong Pak Presiden, slogan Indonesia Maju hanyalah omong kosong. Mimpi kaliye. Surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto dari kami, Suara Rakyat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, ada 2 poin penting yang ingin kami sampaikan, yang selama ini menjadi slogan Anda dan juga kata-kata yang sering Anda ucapkan di berbagai forum. Poin pertama, Anda menamakan koalisi Anda dan juga kabinet Anda Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Indonesia Maju. Ketahuilah Bapak Presiden yang terhormat, Indonesia tidak akan pernah maju selama Bapak Presiden, para pejabat dan aparat tidak mendukung kreativitas dan inovasi dari rakyat Indonesia. Jika Anda tidak peduli dan tidak memberikan dukungan terhadap kreativitas serta inovasi rakyat, maka slogan yang Anda buat, Indonesia Maju, tidak akan pernah terwujud. Alias hanya omong kosong. Kami tidak percaya dengan kementerian, departemen, atau badan yang Anda buat jika Anda tidak melibatkan dan tidak mendukung kreativitas dan inovasi yang ada di masyarakat. Contohlah negara lain, terutama sekali negara Cina. Bangsa kita ketinggalan sangat jauh, ribuan langkah atau 100 tahun ketinggalan dari negara Cina. Ribuan aneka produk dari Cina yang luar biasa, jenius dan inovatif telah mengisi sisi-sisi kehidupan masyarakat kita saat ini. Maka jika Bapak Presiden beserta seluruh aparat di bawah Anda tidak melirik, tidak melibatkan, dan tidak mendukung kreativitas serta inovasi dari rakyat Indonesia, maka kita tidak akan pernah bisa menyaingi bangsa Cina sampai kapanpun. Selama ini sangat menyedihkan. Kreativitas dan inovasi rakyat tidak dipedulikan oleh para pejabat, kesulitan mengurus perizinan atau memerlukan biaya besar untuk menjadi komoditas perdagangan. Dan ada juga yang mendapatkan intimidasi atau ancaman oleh pihak-pihak tertentu, memprihatinkan. Sehingga banyak produk kreativitas rakyat yang tidak bisa muncul ke permukaan dan akhirnya kita bergantung pada produk-produk impor dari luar negeri. Jika ini terus dibiarkan, tidak ada upaya pemerintah mengubah keadaan, maka slogan Indonesia Maju itu hanyalah mimpi. Seharusnya Bapak Presiden serta pejabat itu memberikan dukungan terhadap kreativitas dan inovasi rakyat, memberikan pembinaan agar menjadi lebih baik, memberikan kemudahan dan pengurusan izin dengan meminimalisir biaya dan waktu. Bahkan pemerintah seharusnya memberikan biaya untuk riset, uji coba, serta produksinya, karena ini akan membantu ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Serta Anda juga bantu promosikan dan pasarkan ke luar negeri. Jika itu yang Anda lakukan, maka akan muncul ribuan jenis produk dari bangsa ini yang bisa mengurangi masalah negara, membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan bahkan bisa menambah devisa negara ribuan triliun setiap tahun. Begitu banyak kreativitas dan inovasi yang bisa dilakukan rakyat Indonesia untuk membantu negara ini menjadi lebih baik, bermanfaat untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kesejahteraan rakyat. Di antaranya inovasi untuk penanganan hal-hal berikut. 1. Indonesia darurat sampah. Penanganan sampah masih sangat buruk. Banyak sampah berserakan dan menjadi gunung-gunung sampah di seluruh kabupaten, baik Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Yang kedua, Indonesia krisis air bersih dan layak minum. Kurangnya penyediaan air bersih dan layak minum di berbagai wilayah, dan ini belum menjadi prioritas pemerintah. Banyak wilayah yang belum bisa dijangkau oleh PDAM, serta banyak warga yang masih mengeluhkan kualitas air PDAM. Selain itu, sering terjadi kekeringan di musim kemarau dan air keruh di saat musim hujan. Ketiga, Indonesia darurat garam industri, karena masih kekurangan garam industri 2,5 juta ton per tahun, sehingga masih impor dari negara lain. Padahal lautan Indonesia sangat luas, setiap pulau dikelilingi laut. Jika masih impor garam industri, Indonesia tidak akan bisa mengejar industri negara lain, karena garam industri adalah raw material sangat penting dalam dunia industri. Yang keempat, Indonesia darurat bahan bakar, karena masih impor bahan bakar dari negara lain. Padahal Indonesia ini gudangnya energi dengan sumber daya alam yang melimpah. Serta inovasi dalam berbagai permasalahan atau bidang-bidang lainnya yang belum kami sebutkan di sini. Halo Bapak Presiden yang terhormat, jika Bapak Presiden belum bisa mengatasi permasalahan seperti 4 hal di atas, maka mustahil Indonesia bisa maju. Slogan Indonesia Maju benar-benar hanyalah omong kosong. Karena itulah pentingnya Anda menggali serta mendukung kreativitas dan inovasi dari rakyat agar pemerintahan Anda bisa mengatasi banyaknya masalah yang ada di negeri ini. Berbagai kreativitas dan inovasi rakyat itu bukan hanya memberi solusi terhadap berbagai masalah di negeri ini, tetapi juga 1. Mengurangi beban APBN.
Kedua, bisa menambah pendapatan atau divisi negara ribuan triliun setiap tahun. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. Keempat, bisa meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah di semua provinsi. Khusus untuk peningkatan PAD provinsi, misalkan target pendapatan 1,5 miliar per hari, itu bisa didapat hanya dari satu jenis komoditas saja. Bagaimana jika ditambah komoditas lainnya atau dengan volume yang lebih besar? Tentu sangat luar biasa untuk menggerakkan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah. Masalahnya adalah apakah Bapak Presiden beserta seluruh aparat mau melek, mau peduli dan mendukung kreativitas dan inovasi rakyat? Jika Anda tidak peduli, tidak mendukung, bahkan tidak melirik sama sekali, maka slogan Indonesia Maju yang Anda buat hanyalah omong kosong. Mimpi kali ye. Poin kedua, seringkali Anda sampaikan di berbagai forum, begitu pedulinya Anda kepada rakyat dan ingin mengutamakan kepentingan rakyat. Apakah betul seperti itu atau hanya slogan belaka? Atau hanya untuk melenakan rakyat dengan kata-kata indahmu itu, wahai Pak Presiden? Kalau benar yang Bapak katakan, maka dengan ini kami mengusulkan untuk dibentuknya Badan Usaha Milik Rakyat yang disingkat BUMR di seluruh kelurahan dan desa se-Indonesia, di mana rakyat Indonesia memiliki saham dan berhak mendapatkan bagi hasil atau dividen dari usaha yang dijalankan BUMR tersebut. Apa pentingnya BUMR ini bagi rakyat? Bukankah negara ini milik rakyat dan semua kekayaan alam yang ada di dalamnya milik rakyat serta untuk kemakmuran rakyat? Tetapi selama ini hanya dieksploitasi dan dinikmati oleh segelintir orang saja, baik itu pejabat, aparat, ataupun konglomerat. Satu contoh kasus, seorang rakyat selama 30 tahun tidak pernah telat bayar listrik dan juga mungkin membayar pajak dan hal lainnya yang diwajibkan di negeri ini. Tetapi ketika dia sedang bangkrut, tidak mampu bayar listrik, hanya telat sebulan saja aliran listriknya diputus oleh pihak PLN. Kok tega ya? Listrik itu kan hal penting dalam kehidupan kita. Halo Bapak Presiden yang terhormat, apakah rakyat tidak punya saham atau dividen dari pengelolaan kekayaan alam di negeri ini? Jika orang tersebut punya saham atau mendapat dividen sedikit saja, tentu tak perlu repot bayar listrik saat bangkrut, dan pihak PLN tidak perlu memutus aliran listriknya. Tinggal potong saja dari dividen yang menjadi haknya. Padahal jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta Undang-Undang Dasar 45, Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kekayaan alam seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat. Kenyataannya, kekayaan alam dikeruk tetapi rakyat sekitar banyak yang miskin. Dan seperti satu contoh kasus tadi, telat sedikit aliran listriknya diputus. Sebenarnya, PLN dan BUMN lainnya itu milik siapa dan untuk siapa? Kok nggak punya hati, kok tega, sampai memutus aliran listrik rakyat yang sedang tidak mampu? Itu hanyalah salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat yang kami angkat di sini. Jadi, kalau Bapak Presiden yang terhormat benar-benar peduli dengan rakyat, silahkan bentuk BUMR, Badan Usaha Milik Rakyat, di setiap kelurahan seluruh Indonesia, ataupun yang semacamnya. Setiap rakyat punya saham dalam usaha-usaha yang dijalankan BUMR di daerahnya masing-masing, dan berhak mendapatkan dividen dari hasil yang diperoleh oleh BUMR di daerahnya. Sehingga jangan sampai terjadi lagi PLN memutus aliran listrik warga yang sedang tidak mampu bayar. BUMR menjadi sangat penting untuk mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1, serta akan membantu mengurangi banyaknya permasalahan di negeri ini. Di antaranya, 1. Pengangguran dan lapangan kerja. 2. Pemberdayaan masyarakat yang lebih optimal. 3. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal. 4. Terbangunnya kreativitas dan inovasi rakyat yang lebih masif. 5. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta lain-lainnya. Jika Bapak Presiden tidak peduli dengan hal ini, maka benar slogan dan kata-kata Bapak Indonesia Maju atau peduli rakyat itu hanyalah omong kosong, itu hanyalah mimpi. Kata-kata itu hanya melenakan rakyat, tetapi kenyataannya akan nol. Lantas apa perbedaan koperasi dengan BUMR? Koperasi secara ketentuan umumnya dimiliki oleh orang-orang yang mampu membayar iuran, sedang yang tidak mampu membayar iuran tidak bisa menjadi anggota atau pemilik koperasi. Maka orang yang tidak mampu tidak akan mendapatkan bagian SHU, sisa hasil usaha dari koperasi. Sedangkan BUMR dalam konsep yang kami maksud dimiliki oleh semua masyarakat dalam wilayah tersebut, baik yang kaya ataupun yang miskin, sehingga orang yang miskin atau tidak mampu pun bisa tetap mendapatkan bagian hasil usaha atau dividen. Karena selama ini
Banyak rakyat tidak mampu yang tidak mendapatkan bagian atau manfaat dari keberadaan BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi, bahkan Basnas sekalipun. Seperti satu contoh kasus yang kami tuliskan di atas. PLN memutus aliran listrik rakyat yang sedang tidak mampu bayar. Tidak ada lembaga-lembaga itu yang dapat membantu, termasuk juga para pejabatnya, mulai tingkat RT, RW, Kades, Lurah, hingga Bapak Presiden yang terhormat. Sangat memprihatinkan, banyak yang katanya peduli rakyat, tapi ternyata hanya omong kosong. Jadi konsep koperasi pada umumnya belum bisa menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka itulah kami usulkan dibentuknya BUMR ini. Hanya dengan konsep BUMR inilah semua rakyat Indonesia, baik yang kaya ataupun miskin, punya hak mendapatkan bagi hasil atau dividen dari pengelolaan kekayaan alam yang ada di negeri ini. Sehingga pengelolaan kekayaan alam itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Konsep BUMR inilah yang lebih tepat untuk mencerminkan Undang-Undang 45 Pasal 33 Ayat 3. Kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta Undang-Undang 45 Pasal 34 Ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan konsep BUMR itulah terwujudnya jaminan sosial dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh kepada semua rakyat Indonesia. Itu baru namanya peduli rakyat. 2 poin aspirasi yang kami sampaikan ini semoga mendapat perhatian serius dari Anda, Bapak Presiden yang terhormat. Agar kata-kata Anda itu, slogan Anda itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar mimpi, dan bukan pula omong kosong belaka. Karena negara kita ini sangat kaya dengan sumber daya alam, lautan yang luas dan tanah yang sangat subur dengan ratusan jenis tanaman. Seharusnya tidak ada rakyat miskin. Tidak ada rakyat susah dan kelaparan. Jika masih terjadi hal itu, maka dipastikan ada kesalahan dalam mengelola negara. Jika masih terjadi hal itu, maka dipastikan ada kesalahan dalam mengelola negara. Demikian yang kami sampaikan. Semoga membuat Anda lebih baik dalam mengambil kebijakan. Dan semua rakyat Indonesia juga menjadi lebih sadar dengan kenyataan ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Karena kami menyuarakan hal-hal yang bermanfaat untuk negara, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Rekan-rekan masyarakat Indonesia yang punya aspirasi atau memiliki pandangan serta pengalaman seperti yang kami sampaikan ini, silahkan memberikan masukan yang baik serta positif dan tulis di kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga Pak Presiden lebih mendengar dengan apa yang kita sampaikan melalui channel ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.